Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Febri Veronica Wiwendli Senduk MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT. Dalam rangkaian proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Melalui video ini saya berupaya menghadirkan gambaran autentik mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, mulai dari bagaimana pembelajaran direncanakan, bagaimana interaksi akademik dibangun bersama mahasiswa, dan bagaimana metode juga sumber belajar digunakan, hingga bagaimana mahasiswa diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah disepakati. Pembelajaran yang saya tampilkan pada kesempatan ini yaitu pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampuh oleh mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis dan mengambil keputusan keuangan pada organisasi bisnis, koperasi atau UMKM, unit usaha pendidikan, dan ekonomi kreatif. Kajian mencakup tujuan dan etika keuangan, analisis laporan keuangan, nilai waktu ruang, risiko dan imbal hasil, valuasi, penganggaran modal, biaya serta struktur modal, leverage, modal kerja, kebijakan dividen, perencanaan keuangan, dan transformasi keuangan digital. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan studi kasus dan project-based learning. Berdasarkan pada nilai Mapalus, keberlanjutan, integritas data, dan literasi keuangan. Dengan capaian pembelajaran yaitu yang pertama, aspek sikap, bertanggung jawab secara profesional dan beretika, mampu bekerja sama dengan tim, menunjukkan kemandirian, sikap kritis adaptif, dan semangat kewirausahaan. Pada aspek pengetahuan, menguasai secara mendalam konsep teoritis, bidang kajian pendidikan ekonomi, dan memahami serta dapat memecahkan masalah. Aspek keterampilan umum, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri, serta mengomunikasikan dasar keputusan kepada pemangku kepentingan. Dan aspek keterampilan khusus yaitu mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah CPMK yang pertama, menganalisis tujuan, fungsi, lingkungan, dan etika manajemen keuangan serta peran manajer keuangan dalam organisasi bisnis, pendidikan, koperasi, dan UMKM. CPMK yang kedua, menganalisis laporan keuangan, arus kas, nilai waktu uang, risiko dan imbal hasil, serta valuasi aset untuk mendiagnosis kondisi dan masalah keuangan. CPMK yang ketiga, mengevaluasi keputusan investasi, biaya modal, struktur modal, leverage, modal kerja, kebijakan dividen, dan perencanaan keuangan dengan alat kuantitatif yang tepat. CPMK yang keempat, merancang rekomendasi keuangan integratif, etis, berkelanjutan, dan berbasis data yang mengakomodasi transformasi digital, pendidikan keuangan, serta mengkomunikasikannya secara kolaboratif. Pada pertemuan ini, saya menggunakan pendekatan research-based discussion, di mana mahasiswa diarahkan untuk membedah artikel ilmiah yang relevan, mengidentifikasi masalah dan temuan penelitian, menghubungkannya dengan konsep yang telah dipelajari, dan mengkritisi peluang dan risiko keuangan digital, miskonsepsi keuangan,
pendidikan keuangan, juga pembiayaan berkelanjutan. Melalui proses tersebut, saya berharap pembelajaran tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi berkembang menjadi pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa menganalisis, mengevaluasi, berdiskusi, mempertahankan pendapat secara akademik, serta merumuskan pemikiran yang solusi terhadap fenomena keuangan digital yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, mari kita mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan pada pertemuan yang ke-13. Baiklah, kelas, sebelum kita memulaikan perkuliahan kita pada siang hari ini, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan doa. Dan untuk kesempatan kali ini doa akan dibawakan oleh teman kita, Indra. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tapi mulai kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih Indra. Silakan duduk kembali. Baiklah kelas, kita akan masuk pada pembahasan di pertemuan kita yang ke-13, yaitu tentang mengkritisi keuangan digital, pendidikan keuangan, miskonsepsi digital, dan keberlanjutan. Nah, ini kan sudah pertemuan ke-13, which is sudah ada pertemuan 1 sampai ke pertemuan 12. Nah, dari 12 kali pertemuan sebelumnya, kira-kira topik apa yang kalian sudah pahami atau yang kalian sudah ketahui selama 12 pertemuan yang kita bahas terkait manajemen keuangan? Ayo Angel, apa yang sudah didapat dari pertemuan sebelumnya? Pasifa dan aktiva di mana di pasifa ada kewajiban dan aktiva ada aset lancar, aset tidak lancar. Oke, good. Nah, pada pertemuan yang ke-13 ini, kita akan lebih mengupas lebih dalam lagi tentang manajemen keuangan yang terkait dengan keuangan digital. Nah, dari teman-teman sekalian, apalagi kita sebagai pengguna atau sebagai user dalam keuangan digital. Coba berikan contoh salah satu apa yang sudah kita gunakan dalam keuangan digital. M-Banking, yes, good. Ada lagi? Selain M-Banking, QRIS, apalagi yang kira-kira bersinggungan dengan keuangan digital? Juna? Ya? GoPay, oh itu salah satu merchant yang digunakan dalam transaksi digital. Minggu lalu saya sudah memberikan kalian artikel terkait dengan topik-topik pembahasan kita pada hari ini. Sudah dibaca belum? Sudah dipelajari? Nah, oke. Kalau begitu pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi pemahaman kalian yang lebih mendalam tentang menggali dari artikel yang berkaitan dengan keuangan digital, pendidikan keuangan, dan miskonsepsi digital. Nah, mengapa sih penting itu keuangan digital? Yang sudah membedah artikelnya coba berikan tanggapan. Mengapa keuangan digital itu perlu untuk kita pahami atau kita pelajari sekarang ini? Ini beberapa kajian tentang pentingnya keuangan digital, yaitu yang pertama mulai dari akses. Dengan adanya keuangan digital tentu akses kepada layanan keuangan itu menjadi lebih cepat, lebih dekat dengan customer. Begitu juga dengan efisiensi waktu tentunya ketika kita melakukan transaksi. Nah, seluruh aktivitas kita dalam keuangan bisa tercatat secara runtut. Nah, apalagi siapa nih yang tadi yang sudah punya M-Banking? Tentu setiap hari kita sudah bisa melihat mutasi, alur keluar masuk dari keuangan pribadi kita. Nah, dan yang ketiga adalah bagi mahasiswa, UMKM, dan komunitas lokal memiliki peluang untuk memperluas pasar dalam aspek inklusi.
Nah, namun ketika digitalisasi sudah keluar, sudah datang, tentunya mempermudah kita untuk akses layanan dalam memperluas pasar. Kita bisa menjual barang bukan hanya untuk rekan-rekan seputaran kita aja atau hanya khusus daerah Manado, daerah Sulawesi. Namun kita bisa bikin penjualan sampai kepada worldwide dengan adanya apa? Digitalisasi. Nah, dan resiko yang didapati. Kecepatan digital harus diimbangi dengan apa? Yang pertama yang terpenting, literasi, etika dan perlindungan data. Memang ini sekarang yang masih menjadi banyak sekali permasalahan ketika literasi tentang keuangan digital anak muda masih sangat rendah. Kenapa masih sangat rendah? Nah, apalagi kalian ini bisa dikatakan generasi Z, generasi yang tanggap akan teknologi, yang berkembang atau bertumbuh bersamaan dengan teknologi. Tentu kalian sangat cakap dalam menggunakan teknologi keuangan. Namun secakap-cakapnya kalian menggunakan teknologi keuangan, generasi Z dalam penelitian adalah generasi yang paling banyak ditemukan untuk adanya pinjaman online, impulsif buying, pembelian yang terlalu impulsif. Nah, karena apa? Saking cepatnya, saking mudahnya kita bertransaksi. Iya enggak? Jadi sambil tiduran, Tania bisa check out. Begitu juga sambil kita nonton TV, kita sudah bisa membeli. Semua sekarang dipermudah. Namun kalau kita tidak punya dasar pendidikan keuangan yang baik, tentu akan menjebak. Jadi trap. Nah, banyak sekali anak muda yang terjerat dalam debt trap. Di sini ada konsep dari keuangan digital sendiri. Mulai dari pengguna, platform, data, sampai dengan tata kelola. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam penggunaan konsep keuangan digital. Siapa nih yang sudah menjadi pelaku-pelaku keuangan digital? Coba angkat tangan. Ada yang lain menjadi pelaku keuangan digital nggak? Ya berarti 100% yang ada di dalam ruangan ini adalah semua pengguna keuangan digital. Nah, apakah ketika kalian menggunakan keuangan digital, ketika Anda membeli atau memasukkan data atau apa, kalian mikir-mikir dulu? Semua pasti punya akun online merchant kan? Iya enggak? Nah, ketika kalian membuat akun-akun tersebut, itu apakah kalian memasukkan data asli atau data bohongan? Nah, pasti rata-rata akan memasukkan data asli. Ketika kalian memasukkan data asli, kalian pernah berpikir nggak data saya ini nanti digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau yang tidak bertanggung jawab? Pernah terpikir begitu? Hah? Terpikirnya setelah bikin atau sebelum bikin? Nah, kenapa setelah bikin baru terpikir? Karena apa? Kurangnya literasi. Nah, itu sangat penting nowadays ya untuk kita mengetahui. Dalam pembelajaran seperti ini tentu yang kita dapati salah satunya memperkuat literasi kita dalam keuangan digital. Nah, ini beberapa contoh risiko dalam keuangan digital. Yang pertama adalah fraud, penipuan transaksi dan manipulasi informasi. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami penipuan dalam keuangan digital? Apakah datanya pernah diambil terus digunakan? Sudah pernah mengalami? Iya. Terus pada saat Anda mengalami itu gimana? Apa yang Anda lakukan ketika mengalami penipuan secara online? Hanya bisa mengikhlaskan. Dengan pembelajaran yang Anda dapati, apalagi khusus pada mata kuliah manajemen keuangan, diharapkan Anda hanya bukan sebagai pengguna, tetapi Anda juga bisa
melihat, bisa mengambil kesimpulan keuangan yang lebih realistis. Nah, sehingga tidak sampailah masuk kepada jebakan-jebakan atau resiko dari keuangan digital. Itu pinjol ilegal, phishing, overconfidence, data privacy. Nah, overconfidence ini yang sering banget kita anak-anak Gen Z terjadi dalam keuangan digital. Apa overconfidence? Terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan spekulatif. Jadi mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Banyak ditunggangi oleh variabel-variabel lain yang membuat kita mengambil keputusan secara spekulatif. Jadi beli-beli aja. Kadang kan ini untuk apa istilahnya anak muda sekarang, self reward. Itulah kadang seperti itu yang kita tidak pahami sehingga membuat kita terjebak akan impulsif buying. Nah, di artikel yang akan kita bahas secara berkelompok, tentunya banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan kita coba diskusikan secara bersama. Nah, di sini kita akan bagi dua kelompok sesuai dengan yang sudah kita putuskan di pertemuan sebelumnya. Ada dua kelompok dengan dua artikel yang akan kita diskusikan secara bersama. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini di diskusi kelas ini tentunya kita akan membahas atau kita akan mengkritisi terkait dengan artikel-artikel yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin kalau ada dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin memberikan pendapat terkait dengan keuangan digital, miskonsepsi keuangan, ataupun terkait dengan perilaku pengelolaan keuangan, saya kasih waktu untuk kalian berembuk secara tim dulu, kelompok 1, kelompok 2. Nah, setelah itu kita akan bahas pertama. Silakan. Tim 2, bagaimana diskusi kelompoknya? Kayaknya seru sekali ini terlihat. Dari setiap kelompok, apakah akan memberikan pertanyaan boleh, memberikan masukan boleh, atau mengkritisi mulai dari metode yang digunakan, tekniknya, pendahuluannya, atau kita bisa mengcompare hasil penelitiannya itu dengan apa yang kita sedang hadapi sekarang, atau apa yang kalian semua diperhadapkan dengan apa sekarang. Oke, nih kelompok 2 dulu ya. Oke, Ci, terima kasih atas penjelasan Ci dari pertama hingga akhir ini. Terkait literasi keuangan digital yang ingin saya tanyakan, apakah seseorang yang mahir menggunakan aplikasi keuangan digital otomatis dapat dikatakan atau bisa dibilang telah memiliki literasi keuangan digital? Oke, good question ya. Jadi, apakah seseorang yang sudah mahir menggunakan aplikasi digital, keuangan digital, sudah bisa dikatakan memiliki literasi keuangan digital, begitu ya? Iya. Mika. Oke, pertanyaannya sangat baik, namun jawabannya tentu tidak. Karena apa? Penggunaan aplikasi itu adalah pengetahuan tentang teknis ya. Jadi kita tahu kok pakai mobile banking, kita tahu kok mau pakai online, pembayaran online, atau kita tahu kok mau menggunakan e-commerce, kita tahu. Nah, itu hanya keterampilan secara praktis. Namun ketika mahasiswa atau ya individu lah dikatakan sudah cakap akan literasi keuangan, bukan hanya sekedar bisa menggunakan, tapi dia bisa juga mengaplikasikan seperti memahami akan konsekuensi dan keputusan keuangan yang dia lakukan. Nah, tentu itu tidak serta-merta kita dapat. Nah, kita harus banyak belajar, banyak membaca, dapat dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Contoh gampangnya begini, ketika seseorang ditawarkan investasi, ada yang sudah pernah ditawarkan investasi atau sudah pernah ikut investasi? Ada?
investasi emas. Oke, good. Nah, banyak dari individu-individu dalam artian gini, ketika ditawari investasi dengan serta-merta mereka, oh ya oke, aku ikut. Wah ini investasinya menjanjikan, ini investasinya apalagi emas ya. Ini emas nih nggak akan pernah turun, tiap tahun naik, tiap bulan naik, wah naik terus. Nah, tanpa melakukan analisis yang dalam, dia langsung menyetujui, oke dah, saya ikut investasi. Nah, kita harus berbasis dengan data, bener nggak? Jadi, apalagi ini keuangan ini sangat sensitif. Jangan hanya, oh kata Indra, kata Juna, kata Angel, nah, tapi harus berbasis data. Kita harus melihat apakah data menunjukkan hal yang sama. Sehingga kita tidak lagi-lagi masuk dalam perangkap atau jebakan dalam keuangan digital. Itulah sebenarnya yang ada kaitannya dengan miskonsepsi keuangan digital. Kalau kalian sudah membaca terkait artikel yang sudah disebarkan, itu ada kaitannya dengan miskonsepsi keuangan digital. Nah, di sini apa yang maksud dari miskonsepsi keuangan digital itu sendiri? Nah, literasi digital bukan hanya mampu memakai aplikasi, literasi berarti memahami konsekuensi dari keputusan digital. Nah, mitosnya mudah dipakai berarti aman. Ya kita kadang suka gitu Kak, ini gampang. Bukan berarti yang gampang itu baik, bukan berarti yang gampang itu aman. Nah, tanpa kita tidak lagi melakukan verifikasi. Baru yang kedua, return tinggi pasti peluangnya baik. Nah, yang seharusnya adalah apa? Imbal hasil harus diuji terhadap risiko dan kewajaran. Banyak sekali bilang, ikut aja. Ini kalian akan mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda dari modal yang diberikan. Nah, itulah kenapa kita bisa pahami bahwa ketika seseorang bisa menggunakan aplikasi keuangan digital, belum tentu dia itu cakap akan literasi keuangan digital. Nah, biasanya kebalikannya, kalau seseorang atau individu itu sudah cakap akan literasi keuangan digital, nah itu pasti keputusan dalam keuangan digitalnya harusnya sudah sejalan dengan literasi yang dia miliki. Begitu Mika? Bisa dipahami? Bisa, Ci. Mungkin ada pendapat-pendapat dari Juna yang ingin disampaikan, silakan. Ini pendapat sekaligus pertanyaan, Ci, bisa? Ya, silakan. Nah, jadi ini terkait investasi yang Ci telah bahas tadi. Itu tentang mengenai bahwa saat kita melakukan investasi kita harus melihat yang namanya data keuangan. Cuman ada beberapa perusahaan, saya tidak bisa sebutkan datanya, mungkin bisa dicek di Google atau di mana, itu ada beberapa perusahaan yang melakukan tindakan penggelapan keuangan mereka, atau bisa dikatakan mereka memarkup keuntungan atau income. Nah, kita kan sebagai seseorang user yang ingin melakukan investasi pun tertarik melihatnya, karena data keuangan yang diberikan itu sangat stabil, padahal ternyata di dalam perusahaan tersebut ada penyakit yang mereka sembunyikan. Nah, kalau hal-hal seperti itu bagaimana cara mengatasinya, Ci? Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Memang banyak sekali juga user-user atau pengguna-pengguna yang tergoda dengan tawaran-tawaran. Namun kalau kita mengetahui bersama ya, sekarang dari OJK mereka itu punya platform untuk ada itu namanya sikapi uang. Nah, itu kita bisa melihat contoh umpama ada perusahaan yang menawarkan kita investasi. Kita bisa tracking di situ nama perusahaannya apa. Nah, dan kalau memang dia terdata dalam OJK, nah, ya minimal itu sudah lebih terpercaya. Seperti itu Juna. Oke, thank you Jun. Ada lagi ini dari kelompok ini? Oke, silakan. Silakan Tania. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya tentang
Mengapa mahasiswa yang sudah mengetahui risiko investasi masih bisa mengalami overconfidence dan mengambil keputusan yang terlalu spekulatif? Terima kasih. Seperti yang kita sudah bahas tadi, overconfidence itu apa? Karena kadang kita itu terlalu yakin sama diri kita sendiri dalam mengelola keuangan. Yang notabene-nya mungkin kita belum terlalu paham dalam mengelola keuangan. Nah, oleh karena itu, kenapa pentingnya pendidikan keuangan? Karena pendidikan keuangan itu tidak hanya berhenti pada knowledge-nya aja atau pada pengetahuannya aja. Nah, dia harus bergerak menuju pada evolution, dan kemudian berdampak pada behavior atau perilaku, dan akhirnya akan menuju pada protection. Anda sudah bisa memproteksi keuangan Anda secara pribadi. Ada orang yang paham sekali tetapi perilaku keuangannya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia tahu. Dia tahu nih, uang masuk harus di saving, harus ditabung. Tetapi perilakunya tidak menyimpan uang, tapi perilakunya apa? Memboros-boroskan uang. Jadi tidak sinkron antara pengetahuan yang Anda dapat dengan perilaku yang Anda lakukan. Sehingga apa? Anda tidak bisa memproteksi diri. Nah, jadi itu satu runtutan yang harus kita dapatkan. Jadi ketika sekarang Anda mendapat pengetahuan, jangan berhenti hanya sampai di knowledge, jangan hanya berhenti sampai di pengetahuan, tetapi evaluasikan itu sampai kepada praktek, implikasi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, itu juga yang menjadi dasar kenapa mahasiswa sudah mengetahui resikonya tapi overconfidence. Sudah jelas? Oke. Bagus kalau kalian sudah bisa memahami dan bisa mengetahui apa pokok pembahasan dari pertemuan kita sekarang ini. Nah, dari diskusi kita ini kita dapat melihat bahwa memahami keuangan digital itu tidak hanya kita mengetahui produknya aja, tidak hanya sampai pada mampu menggunakan teknologinya saja. Namun kita harus mampu untuk kita membaca bukti, asumsi, resiko, dan melihat dari setiap konsekuensi-konsekuensi yang kita buat dalam setiap keputusan keuangan. Nah, sekarang tinggal kembali dari pribadi Anda masing-masing. Jika kita semua sudah memahami dan paham akan hasil dari diskusi kita pada siang hari ini, kita akan menutup pertemuan kita yang ke-13 pada kesempatan kali ini. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk tugas yang sudah diberikan untuk dikumpulkan pada pertemuan kita minggu depan, dan untuk 2 minggu depannya lagi kita sudah akan menjalani ujian akhir semester. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat agar kita bisa menyelesaikan setiap semester pada perkuliahan ini dengan segala baik. Baiklah, sebelum kita menutup, seperti awalnya tadi kita membuka dengan doa, dan kita akan menutup perkuliahan kita pada siang hari ini tentunya dengan doa juga, dan doa akan dibawakan oleh teman kita, Angel. Baik teman-teman, sebelum kita menutup belajar kita di siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Yang saya pimpin, Kristen Protestan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.